Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ublek TV Info, sahabat Firework semuanya dimanapun Anda berada. Salam petir, jeder. Nah, tadi malam teman-teman itu jam 9 malam sudah ada ya rapat Pican Mall. Nah, jadi saya mengikuti dari jam 9 malam sampai ya mungkin jam 10-an gitu. Tapi karena lagi nongkrong sama teman-teman saya nggak bisa ngelanjuti. Dan intinya Pican Mall sudah memberi sinyal ya, memberi warning bahwa tanggal 25 akan ada barter. Nah, kemudian produk-produk penjual pembeli sudah bisa mengakses dari yang namanya situs www.picanmall.com ya di P-browser. Nah, jadi teman-teman, selain Pican Mall juga akan ada ya, yaitu situs lain yang katanya hari ini sih mereka merilis, tapi ya kita berbicara tentang Pican Mall. Jadi sebenarnya dari ringkasan-ringkasan pembicaraan tadi malam itu bahwa ya tuan rumah dari Pican Mall dari Hong Kong tersebut, yaitu Pak Edwin ya, manajer komunitas global PCM dari Hong Kong, itu jelas-jelas mengatakan orientasi ekosistem PCM menjadi platform e-commerce ya global dan tradisional dan transaksional. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, banyak sih pertanyaan ya dari rekan-rekan yang mengikuti kegiatan tadi malam, itu sangat banyak sekali. Mereka bertanya intinya, bisakah saya membeli barang di seluruh negeri? Artinya dengan Pican Mall itu bisakah semua negara itu bisa membeli di Pican Mall, seperti itu. Nah, jadi jawabannya ya adalah harga produk akan memiliki dua bagian. Yang pertama harga jual dan biaya pengiriman. Jadi nanti sudah ada sih sebenarnya di situ pemotongan-pemotongannya, teman-teman. Nah, kemudian ada penting ya bahwa penjual bersedia menjual lintas batas. Nah, mungkin lintas negara seperti itu. Nah, jadi jawaban dari Pak Edwin ya, Mr. Edwin itu, saya pikir pada tahap ini mereka akan menjual di dalam negeri terlebih dahulu. Jadi Indonesia mungkin nanti akan mengakses Pican Mall Indonesia, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian akan berkembang kepada seluruh negara. Jadi kalau sudah berkembang di seluruh negara, kita bisa beli produk mungkin dari Cina, dari Vietnam, dari Taiwan dan lain sebagainya. Makanya hari ini jangan habis-habiskan dulu koin Anda ketika nanti Pican Mall itu Indonesia ya, itu merilis produk. Saya pikir mereka itu nanti akan agak mahal dibandingkan oleh negara lain. Nah, jadi sisakan koin Anda itu untuk membeli menukar, yaitu produk-produk yang ada di Pican Mall di luar negeri nanti kelak ya teman-teman. Nah, kemudian di tahap pertama ya, Pican Mall akan menjaga volume perdagangan pada level kecil. Nah, itu menunggu arahan tertentu sih dari core team, bahwa semua ada di tangan core team dalam membuat keputusan ya teman-teman. Nah, itu harus ditunggu juga ya, dan kemudian harus kita pikirkan sama-sama. Kemudian ada pertanyaan dari beberapa negara juga mengatakan bahwa bisakah satu orang membeli lebih dari satu produk. Nah, contoh misalnya saya membeli mobil dua ya, mobilnya mungkin mereknya sama tapi beli dua, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah tergantung pada peraturan penjual. Kalau penjualnya misalnya nanti ada produknya banyak, ya koin kita ada, mungkin seperti itu. Tetapi kalau produknya satu, ya kita tidak tahu. Tetapi mungkin setiap orang hanya dapat membeli satu produk dalam satu penjual selama periode in-closet mainnet nih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian Pak Edwin juga menjawab bahwa kami tidak membatasi ya harga jual atau membatasi jumlah pembelian dari banyak penjual yang berbeda. Nah, pasti jelas sekali ya bahasa teman-teman, yaitu membatasi jumlah pembelian dari banyak penjual yang berbeda ya. Jadi ya mungkin kita nggak boro-boro ya, semua itu gantian lah tentunya, seperti itu. Nah, dan ketika mereka juga bertanya bahwa berapa sih tingkat fee kan gitu, volume fee ini berapa gitu. Nah, Pak Edwin juga menjawab bahwa tergantung pada harga yang dicantumkan dari penjual. Jadi satu fee itu tidak ditentukan dengan harga konsensus, tapi dengan harga nilai barang yang dijual. Misalnya harga mobil satu dengan mobil yang lain berbeda, harga handphone dengan harga mobil volumenya berbeda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini pandangan dari pertemuan malam tadi. Nah, jadi kemudian
PCM tidak mengganggu nilai tukar seperti itu. Nah, kemudian menunggu transaksi di PCM ya akan melihat tarif P. Ketika banyak transaksi akan memiliki tarif umum. Nah, tarif umum itu adalah nanti yang disamakan. Jadi ini sangat ditunggu-tunggu sebenarnya ketika transaksi semakin banyak seperti itu. Nah, orang Cina juga berbicara tentang harga $314.000 kemarin ya teman-teman. Itu nilai konsensus. Itu apa alasannya dan apa yang dijawab oleh Pichen Mall. Jadi Pak Edwin ini menjawab bahwa Anda akan melihat harga di PCM setelah meluncurkan transaksi resmi. Kemudian juga tidak mencoba membahas harga Pi di sini karena itu adalah Cina ya. Mereka mungkin akan membuat kotak jual sendiri ya atau pemasaran sendiri pada konteks di negara mereka. Nah, kemudian juga bagi pembeli ya, ini menjadi catatan buat pembeli bahwa tidak akan ada biaya platform pada awalnya, hanya biaya transaksi 0,01 seperti yang ada dari blockchain. Seperti halnya yang kita transfer atau kirim dari dompet wallet seperti itu teman-teman. Nah, kemudian PCM tidak akan pernah meminta prasasti dompet Pi Anda. Jadi kalau membeli ya itu tidak ada lagi yang namanya meletakkan prasasti karena nanti bisa dihack atau bisa dicopy oleh mereka. Kemudian juga selain pembeli maka ada aturan untuk para penjual. Nah, orang-orang yang meletakkan barangnya di platform PCM juga ada ketentuannya, yaitu jika Anda tidak memiliki KYC. Nah, jadi kita ini belum KYC gitu ya. Nah, kita masih pokoknya belum migrasi lah gitu ya teman-teman. Ternyata kita punya produk, kemudian kita jual di PCM. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Karena apa? Karena nanti waktu transfer ini agak susah ya, karena belum migrasi seperti itu. Nah, jadi ya memposting-posting produk untuk ditukar ya itu disimpan sementara ya, itu dikunci, tidak boleh dipublikkan ketika memang kita belum KYC ya, belum migrasi lah seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk penjual, jadi ya boleh menarik produk sendiri sebelum dompet mainnet itu terisi. Kemudian untuk penjual barang bisa lama second ya, bisa baru, tetapi harus memastikan kualitas produk di deskripsi. Kalau kekurangan ya ada di kekurangannya, kalau misalnya kelebihannya ada harus dimasukkan kelebihannya. Nah, ini bagi penjual. Kemudian penjual ya juga memiliki peluang untuk menjangkau banyak pelanggan secara global. Nah, jelas sekali teman-teman ya. Kita kalau jual gitu ya, kita sanggup kemanapun kita kirim ya, semualah tentunya orang-orang yang memang punya koin Pi dan kemudian mereka membeli, menukar. Kemudian juga ada proses pembelian. Nah, ini kayaknya yang terakhir ya, proses pembelian itu begini teman-teman. Kita memesan ya, memesan. Kemudian karena agak jauh perjalanannya kita memesan, kemudian kita kirim Pi ya, kirim Pi atau membayar dengan Pi ya, atau dengan Pi. Kemudian ya pastinya kita akhirnya menerima barang ya, tapi pembeli harus mengkonfirmasi kembali kalau misalnya kita sudah menerima barang seperti ada di marketplace lainnya ya teman, Shopee ya, Bukalapak, kemudian Tokopedia. Kalau memang sudah menerima, mereka harus konfirmasi bahwa barangnya sudah sampai. Nah, jadi sebenarnya sudah ada sih cara-cara seperti ini di Indonesia gitu ya. Tetapi ini mungkin karena baru dan ini ditukarkan dengan Pi ya, mungkin ini lebih seru tentunya seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman, jangan salah persepsi, jangan salah melangkah ketika ini cara-cara membeli barang atau menukar barang di Pichen Mall. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semuanya, buat saya juga ya, sama-sama belajar tentunya. Tapi jangan lupa untuk mendaftarkan diri dulu di Pichen Mall sehingga nama Anda bisa ya terdeteksi ya, terkonfirmasi Anda di mana ya, negara Anda mana, lokasi Anda mana, alamat Anda mana. Nah, itu harus diisi di dalam yang namanya akun Pichen Mall. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali, semoga semuanya sukses. Salam petir, jeder 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 jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.